Masih bersama gue Cynthia Tengens di Outdoor Takeover dan Bang Sidik. Masih penasaran karena Bang Sidik ini dari tadi ceritanya seru banget loh. Macem-macem. Nih, pertama kali Bang Sidik ngajakin anaknya Bang Sidik itu untuk bermain outdoor lah atau naik gunung itu umur berapa sih? Menjelang 4 tahun lebih ya. Menjelang 4 tahun. Menjelang 4 tahun. Nah, itu pertama kali ngajakin dia tuh kendalanya apa? Sebenarnya sih karena semua dipersiapkan ya, jadi nggak ada kendala sih. Nggak ada kendala Nggak sama ada kendala sekali. sama sekali ya. Tapi kalau dari misalkan dari istri ngizinin nggak saat itu? Awal-awal. Kalau namanya istri ya, seorang ibu pasti memiliki kekhawatiran, yaitu apa sih namanya, merupakan sifat Naluri bagian lah ya. naluri seorang ibu. Cuma ya untuk meyakinkan ini pergi sama ayahnya, bukan sama orang lain. Jadi udah gitu aja kita agar istri tidak terlalu khawatir. Ya saya juga mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Nah, misalkan kan kayak makanan yang disuka anak saya itu pasti saya bawa kalau pergi-pergi. Oke. Berarti memang sebenarnya suka dukanya sendiri tidak hanya di perjalanan saja tapi juga di persiapan ya. Iya. Gimana meyakinkan anggota keluarga nih, apalagi ibunya, nih anaknya mau dibawa dulu jalan-jalan, main di alam gitu kan. Iya. Oke, kalau misalkan balik lagi ke cerita yang tadi ngeselin itu, ada nggak sih tips atau trik buat teman-teman pendaki ataupun nggak harus pendaki, teman-teman yang bermain di outdoor, bermain di alam gitu, apa aja yang harus diterapkan nih, seenggaknya prinsipnya supaya kita tuh bisa aman perjalanan kita? Oke, kalau selain 4 poin yang pertama tadi saya jelaskan, sebenarnya sih kalau untuk apa sih namanya, nasihat mungkin ya bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya mereka tahu kebutuhan mereka itu apa ketika di alam selain mempelajari sebuah gunung gitu. Jadi minimal itu mereka memiliki yang mereka butuhkan gitu. Jangan sampai ya kejadiannya kayak yang saya alami gitu. Nggak bawa jaket, sepatu nggak standar, tenda single layer, nggak bawa flashlight, itu kan mereka nggak mempelajari dan nggak melindungi diri. Jadi, jadi kalau menurut saya minimal mereka tahu apa yang mereka butuhkan ketika untuk mendaki. Jadi jangan sok-sokan atau sok jago merasa oh saya bisa, lu saya biasa, karena ini berkaitan dengan alam ya kan, cuaca nggak ada yang tahu, apalagi di gunung itu walaupun di bawah panasnya center tiba-tiba bisa badai di gunung. Benar. Nah, tapi kalau misalkan udah kejadian nih kayak yang Bang Sidik alami, terus misalkan seseorang pergi terus temennya ada yang kena AMS atau ada yang kena hipo atau bahkan tendanya rusak, ada nggak tips buat teman-teman di rumah kalau misalkan jangan sampai amit-amit tapi mereka ngalamin seperti itu? Ini pengalaman pribadi ya, ketika saya di Sindoro itu saya mengalami tenda patah. Ya. Jadi yang pertama kita kalau memang sudah kejadian kita berusaha melindungi hal-hal yang menghangatkan tubuh. Contoh sleeping bag kita itu jangan sampai basah. Ya. Usahakan usahakan pasti bawa flashlight gitu. Flashlight itu kan kita bisa bikin bivak darurat. Benar. Nah itu pentingnya bawa flashlight. Jadi selain melindungi tenda dari terpaan hujan, flashlight itu bisa digunakan sebagai bivak darurat. Jadi kalau misalkan pengalaman saya pribadi itu ketika tenda patah, saya menggunakan flashlight sebagai tenda darurat. Nah terus kalau AMS itu kan penyakit di ketinggian ya. Buat saran saya buat teman-teman ya melakukanlah aklimatisasi. Ya itu maksudnya jadi kita jangan mentingin ego. Oh gue kuat lu, oh gue bisa. Cuma kita harus ada yang namanya penyesuaian tubuh terhadap ketinggian. Jadi kalau sekiranya tubuh memang naik sudah pusing, itu kan ciri-ciri dari AMS ya. Jadi ya sebaiknya kita turun sejenak dulu, stabilkan ya. Setelah stabil baru kita naik lagi. Berarti harus paham dengan kondisi diri sendiri ya. Iya, benar. Dan jangan egois merasa bahwa bisa, tapi ternyata malah menyulitkan temennya mungkin atau bahkan berbahaya buat dirinya sendiri juga ya. Iya. Oke, satu lagi pertanyaan. Sebelum berakhir nih, kita bertanya-tanya nih. Ada nggak tempat rekomendasi Bang Sidik kira-kira yang cocok untuk para pemula ingin bermain di alam
ataupun untuk orang tua yang mengajak anak-anaknya yang masih kecil, tempat yang cocok kira-kira di mana sih? Kalau gunung, Boleh ya gunung? kalau gunung, saya rasa gunung paling ramai itu adalah Papandayan karena pertama closet atau MCK itu tersedia di sana, terus juga aksesnya jelas, jadi kemungkinan tersesatnya itu rendah. Udah gitu juga sedikit binatang buas di sana. Udah Ada gitu, warung juga. Ada warung juga itu nilai plusnya. Benar-benar. Jadi Ada ojek juga. jadi kalau buat gunung itu, tapi kalau misalkan untuk bumper itu saya rasa sih hampir semua bumper menyediakan fasilitas ramah anak. Oke, karena sekarang juga emang kayaknya para penyedia tempat wisata ini sudah mulai sadar bahwa banyak keluarga juga yang ingin menikmati alam bersama dengan anak-anaknya yang masih kecil. Jadi memang banyak tempat sekarang yang sudah sangat ramah anak ya. Tapi lagi-lagi yang perlu diperhatikan adalah persiapan supaya kita bisa pulang dengan selamat. Nextnya Bang Sidik mau naik gunung kemana lagi nih? Ada rencana nggak? Rencana sih gue mau ke Sumbing ini. Jadi gue masih bingung nih. Gue lagi nyari sendal anak di mana yang enak ya? Outdoor Pro aja kan, mereka punya sendal anak juga. Sendal wanita, sendal anak, sendal buat bapaknya ada. Tapi gue males Kayak ke toko, ribet. Bisa lewat marketplace-nya aja, di Shopee, di Tokped juga ada nih. Kalau di Shopee, tinggal cari aja Outdoor Footwear Official. Nih, banyak udah pilihannya. Oh iya ya? Iya, jadi nggak ribet, tinggal tuing, udah check out, transfer, bayar ya kan? Banyak pilihan lagi ya? Banyak. Tinggal cari aja size yang cocok nih, lucu banget. Buat anak juga ada. Oke deh, gue bakalan ke situ. Ya udah, buat teman-teman di rumah juga kalau yang mau belanja nggak mau ribet, nggak mau, aduh panas nih kalau keluar atau hujan gitu ya. Nanti langsung pesan aja lewat marketplace. Kalian tinggal cari kalau di Shopee itu ada Outdoor Footwear Official kayak gini. Nih, banyak nih pilihannya. Tinggal pilih yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Nih, mau check out yang mana? Ini juga ada nih yang kayak gini. Iya. Nih ada nih barangnya di sini. Oke, terima kasih banyak nih Bang Sidik. Kita udah kepoin tentang hidupnya Bang Sidik nih ya, dengan kegiatan-kegiatannya yang bermain di alam, kemudian yang juga membantu sesama. Semoga obrolan kita hari ini bisa membawa dampak positif juga buat teman-teman di rumah yang nonton, dan jangan lupa saksikan terus Outdoor Takeover. Dadah.